Halo, jumpa kembali dengan saya Romo dan Risman Sitanggang Okarm. Sahabat sekalian, besok hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022, Gereja Katolik akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Biasanya pada Hari Raya Pentakosta ini agak sulit untuk memberikan khotbah atau homili karena begitu luasnya materi atau hal-hal yang mau disampaikan. Yang menjadi godaan, kita ingin menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya sehingga waktunya malah banyak dan membuat umat juga tidak mengerti. Menurut tema saya, marilah kita pilih satu tema saja, satu pokok pembicaraan, tapi sungguh-sungguh umat dapat memahaminya dan umat juga dapat melaksanakannya dalam hidup mereka setiap hari. Sahabat sekalian, berbicara Tritunggal Maha Kudus sesungguhnya berbicara tentang Allah adalah kasih. Di mana kasih itu sebenarnya bukan sifat Allah, tapi kasih itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu, kita percaya bahwa Allah yang menciptakan dunia adalah menurut kebijaksanaannya atau menurut hikmatnya, menurut kehendaknya. Kita akan lihat dalam kitab Kebijaksanaan Salomo pasal 9 ayat 9 ditulis demikian. Padamu adalah kebijaksanaan yang mengenal segala pekerjaanmu yang ada tatkala dunia semesta kau jadikan, dan mengetahui apa yang diperkenankan olehmu dan apa yang lurus menurut perintahmu. Jadi dunia bukanlah hasil dari salah satu kebutuhan, bukan karena satu takdir atau kebetulan, tetapi ciptaan atau dunia ini berasal dari kehendak Allah yang bebas. Kehendak itulah yang disebut tadi kebijaksanaannya, hikmatnya, yang berkenan membuat makhluk ciptaan mengambil bagian dalam adanya, dalam kebijaksanaannya, dan dalam kebaikannya. Jadi ciptaan itu tidak semata-mata menjadi objek dari penciptaan Tuhan, tapi ciptaan itu juga diperkenankan mengambil bagian dalam adanya, dalam kebijaksanaan Allah, dan dalam kebaikan Allah. Sahabat, karena itu mendengarkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 22 sampai dengan 31, kita bisa menjadi bingung. Karena di ayat 22 dikatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Bila kita mau sambungkan dengan perayaan hari ini, kira-kira ayat ini mau mengatakan apa? Apakah yang dimaksud aku adalah putra atau firman? Tapi juga adalah keliru karena dikatakan Tuhan telah menciptakan aku. Putra bukan diciptakan. Putra ya Allah itu sendiri yang tidak bermula dan tidak ada akhirnya. Jadi sebenarnya yang dimaksud di sini, yang dicipta Allah itu adalah kehendaknya, kebijaksanaannya. Jadi kata aku di situ bukan logos, tetapi kebijaksanaan Allah. Mau dikatakan bahwa Allah bekerja mencipta dunia dan segala isinya menurut kehendaknya, menurut hikmatnya, menurut kebijaksanaannya. Maka dalam bacaan 1 dikatakan, sebelum samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada. Sebelum Allah mencipta, semuanya sudah ada polanya dalam diri Allah. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan kebijaksanaan Allah. Jadi kebijaksanaan di sini dipersonifikasi, seolah-olah dibuat menjadi person, menjadi orang.
Sahabat sekalian, maka baiklah kita tegaskan bahwa ajaran tentang penciptaan yang dilaksanakan oleh Allah adalah konsekuensi langsung tentang Allah Tritunggal, yang mana pusatnya adalah kasih. Di dalam Tritunggal itu, Bapa mengasihi Putra sejak kekal. Kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 24. Ketika Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Sekali lagi, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebaliknya, Putra juga mengasihi Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 31 dikatakan demikian. "Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Jadi kasih yang timbal balik dari Bapa kepada Putra dan juga sebaliknya dari Putra kepada Bapa. Kemudian Roh Kudus adalah yang mencurahkan kasih Bapa itu kepada Putra dan memantulkan kasih Putra kepada Bapa. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 5. "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Jadi fungsi Roh Kudus itu ialah mencurahkan kasih Bapa dan memantulkan kasih Putra kepada Bapa, dan juga mencurahkan kasih Bapa dan Putra ke dalam hati kita masing-masing. Setelah ada manusia, kasih Bapa dicurahkan kepada manusia lewat Roh Kudus. Sahabat, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus menegaskan keberadaan atau eksistensi Roh Kudus, yakni pertama, Roh itulah yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran, tetapi juga yang sekaligus setia, sebab Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang ia dengar dari Putra. Kedua, memberitakan hal-hal yang akan datang. Dan yang ketiga, kepemilikan bersama. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku." Kalau kita adalah miliknya Bapa, kita juga adalah miliknya Putra. Dengan kata lain, selama kita mendengar, mengikuti apa kata Roh Kudus, maka kita ini adalah milik Allah dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan yang diikat dalam kasih. Sahabat sekalian, kita sekarang dalam dunia ini, sesudah dosa menimpa hidup manusia, maka kita berhadapan dengan dunia atau kenyataan yang keras, di mana kasih itu menjadi terpinggirkan karena egoisme atau kesombongan manusia yang begitu tinggi. Dominasi bangsa-bangsa yang kaya dan maju kepada bangsa-bangsa yang masih terbelakang. Bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi manusia terhadap alam yang begitu rakusnya, sehingga tidak peduli lagi kepada ekosistem alam menjadi terganggu. Dan banyak hal. Perang. Sekarang masih ada perang di Eropa Timur yang sungguh-sungguh sangat membuat banyak orang hidupnya menjadi susah. Harus mengungsilah, kembali ke negaranya, tapi harus beradaptasi
dengan hidup yang serba menakutkan karena perang dan seterusnya. Akibatnya kita seolah-olah merasa sendiri karena ditindas dan tertindas, menjadi hilang pegangan dan kendali, dan akhirnya kita akan dikendalikan oleh dosa. Sahabat yang terkasih, hari ini adalah perayaan Tritunggal Maha Kudus, satu Allah dalam tiga pribadi, meneguhkan kita agar kita tetap saling mengasihi. Seperti kata Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi karena aku sudah lebih dahulu mengasihi kamu. Dan kasih itu sumbernya dari Allah. Bapa dan Putra telah mengasihi kita, dan Allah Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita, supaya kita memiliki hati seperti Bapa dan memiliki kekuatan seperti kekuatan yang dicurahkan Roh Kudus. Maka jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kesepian, jangan pernah merasa ditinggalkan. Percayalah, Allah selalu mengasihi kita. Allah Tritunggal yang Maha Kudus sungguh-sungguh kaya dengan kasih. Mari kita mendengarkan Roh Kudus yang diutus Kristus kepada kita, agar kita selalu dimampukan mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya dalam hidup kita. Semoga Allah melindungi dan menjaga hidup kita. Semoga kehidupan Tritunggal Maha Kudus menjadi pola hidup kita, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Shalom, Tuhan berkati.